langkah-langkah yang menjadikan hidup kita barokah. Niku kathah, tapi intine wonten sekawan. Wonten pinten intine? Sekawan. Arba'atun min asbabil barokah. 4 langkah menjadikan hidup kita bakal hidup ingkang barokah. Bapak Ibu menawi kula sebutkan 4 langkah, kira-kira bisa nyangkol napa mboten? Bisa ngelampahi napa mboten? Insya Allah barokai pengantin berdua, amin. Terutama kedua mempelai dan kita semua. Arba'atun min asbabil barokah. Ada 4 langkah penyebab hidup kita barokah. Dan kalau hidup kita barokah, indah itu hidup, menyenangkan hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sepindah malih, pinten penyebab barokah? Sekawan. Intine niki nggih teng mriku taksih kata. Yang pertama, sholatul jamaah. Bukan bicara sholatnya loh, bicara napa nih? Jamaah. Tiang ingkang selalu sholatnya dilakukan jamaah, pasti hidupnya barokah. Kalau mengatakan pasti, sebab sentral barokah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kembali kepada sejarah para hadirin. Mulai Kanjeng Nabi diperintah sholat, turun dari peristiwa Isra Mi'raj sampai Kanjeng Nabi wafat, sejarah tidak pernah mencatat satu kali pun Kanjeng Nabi mboten pernah sholat qiyam-bekan. Tapi Kanjeng Nabi sholatnya napa? Jamaah. Dari mulai diperintah sholat sampai Kanjeng Nabi wafat, tidak pernah Kanjeng Nabi sholat qiyam-bekan, melainkan sholatnya napa? Jamaah. Ini gambaran barokah. Ini sentral barokah. Maaf, angger Kanjeng Nabi mulai diperintah sholat sampai wafat mboten pernah sholat qiyam-bekan. Ari jenengan kadae sholatnya napa? Qiyam-bekan mugane ora barokah para hadirin. Monggo barokahnya pengantin kita mendengar hidup barokah, hidup yang indah, hidup yang menyenangkan. Ayo kita laksanakan sholatul jamaah. Sholat yang dilakukan secara napa? Jamaah. Dan sholat yang dilakukan jamaah, apalagi sholatnya didarasi dengan ilmu, itu sholat yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, kula mboten saged menerangkan panjang lebar tentang sholat jamaah. Insya Allah jenengan tiang-tiang sing biasa ngaji pun kathah mirengaken tentang fadilah sholat jamaah. Dan ini dalam rangka kula berbicara masalah napa? Hidup yang barokah. Adalah hidup yang pertama kali usaha selalu melaksanakan sholatul jamaah. Iya, hidupnya dilakukan dengan sholat jamaah. Kita kembali kepada sejarah para hadirin. Kanjeng Nabi niku griyone tidak lebih dari 6 meter persegi. Alit griyone Kanjeng Nabi. Menawi Kanjeng Nabi berdiri nempel atap saking pendeke. Kanjeng Nabi bangun tidur, badannya membekas mboten ngangge spring bed. Kanjeng Nabi sabuke selalu dikencengi karena sering dapure mboten saged dimasak, mboten wonten sing dimasak. Tapi Kanjeng Nabi mampu mengatakan inna baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Angger secara ekonomi jenengan lebih unggul dari Kanjeng Nabi. Secara ekonomi jenengan gadah segala-galanya. Tapi mampukah kita mengatakan inna baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Ini muaranya dari apa? Sumbernya dari apa? Hidup yang barokah. Karena tidak pernah tinggal sholat jamaah. Yang kedua para hadirin, penyebab hidup barokah adalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Pasti ini Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Maaf, niki ngomong berbakti kepada orang tua. Bapak, ibu-ibu, mireng suarane kula mireng. Tiang sepain jenengan pinten? Tiang sepain jenengan pinten? Niki sing ngomong sekawan kemutan maratua. Nggih? Tapi Kanjeng Nabi tidak mengatakan tiang sepakali, tiang sepak kita sekawan. Kanjeng Nabi mengatakan abauka salasatun. Orang tua kita ini ada 3. Orang tua kita ada berapa? 3. Yang pertama orang tua
yang melahirkan kita, bapak ibu kita. Yang kedua, orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, sinten namine? Maratua. Yang ketiga, wa afdoluhum, paling mulianya orang tua. Orang tua yang menghidupkan hati kita. Siapa Pak? Iya, aja kemutane maratuane mawon. Nggih, guru, masyayikh, ulama, itu orang tua kita yang menghidupkan hati kita. Iya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Iya. Bapak Ibu, orang yang berbakti kepada orang tua pasti hidupnya barokah. Jangan mimpi doanya diterima. Jangan mimpi hidupnya barokah kalau durhaka kepada orang tua. Maaf Bapak Ibu, gadah lare napa mboten? Pengin larene bakti napa mboten? Kanjeng Nabi dawuh birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, pasti anakmu berbakti kepadamu. Jenengan ora usah ngomong kali lare-lare. Bocah, kon kudu bakti maring aku wong tua, mboten usah ngomong. Terus bagaimana caranya? Ayo kita berbakti kepada orang tua kita, pasti anak kita berbakti kepada kita. Jangan mimpi anak kita berbakti kalau orang tuanya durhaka. Dan baktinya seorang anak kepada orang tua tidak putus dengan berpindahnya alam lain. Orang tua kita sudah mati, orang tua kita sudah meninggal dunia, tidak putus para hadirin. Monggo, apalagi orang-orang tua kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita terus doakan orang tua kita, kita berbakti kepada orang tua kita. Malah ada riwayat Bapak Ibu, berapa banyak tiang ingkang tagih gesang uripe barokah karena dongane wong tua sing pun wonten alam kubur. Berapa banyak sukses demi sukses yang Allah berikan kepada orang yang masih hidup karena doanya orang tua yang sudah di alam kubur. Apa orang tua kita yang sudah di alam kubur, guru-guru kita yang sudah di alam kubur berdoa? Ada riwayat mengatakan bahwa du'aul amwat aujab lil ijabah. Doanya orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita lebih diijabahi oleh Allah daripada doanya kita yang masih hidup. Inilah sumber barokah para hadirin. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wow, wonten pinten ya penyebab barokah? Sekawan, ini baru 2. Yang ketiga para hadirin, kathratud doa. Banyak berdoa. Umumnya tiang Islam ngertine sing namine ndonga ya nyuwun kali Gusti Allah. Leres. Tapi di balik doa luar biasa. Jenengan sing biasa baca Quran amati. Allah bicara tentang doa di dalam Al-Quran lebih dari 20 kali berarti. Allah bicara tentang doa di dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Saking pentingnya doa. Gus Abdus Syakur, Mbak Ning Saidah, hiasi hidup Anda dengan doa. Hidup Anda bakal barokah, bahagia dunia akhirat. Hidup yang bahagia adalah hidup yang selalu dihiasi dengan doa. Para hadirin, Allah lebih dari 20 kali berbicara tentang doa dalam Al-Quran. Dan Al-Imam Al-Hakim At-Turmudi dalam sanad yang sahih pernah menyampaikan dari Nabi kita Muhammad SAW, laqad barakallahu lirajulin. Niki hadis panjang. Allah telah memberi dan terus akan memberi barokah datang tiang ingkang uripe selalu dihiasi dengan doa. Tiang uripe selalu dihiasi dengan doa. Di sana ada riwayat lagi para hadirin, masih dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim At-Turmudi. Kanjeng Nabi mengatakan, man futihalahu abwabud du'a futihalahu abwabur rahmah. Orang yang membuka diri untuk selalu berdoa dibuka oleh Allah keran pancuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti hidupnya bahagia dunia akhirat. Sebenarnya enak dadi wong Islam para hadirin. Nggih, kepengin urip barokah pun disiapaken. Doa.
Mungkin jenengan take doane Kanjeng Nabi napa sih? Niku doane Kanjeng Nabi agar dikumpulaken dados kitab sing ageng para kiri. Tapi Al Imam Bukhari Muslim pernah meriwayatkan wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa sing kathah dibaca dening Kanjeng Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Apal sedanten napa mboten? Apal napa mboten? Jenengan hari ngarani doa napa? Sabu jagat. Sabune dijagat para hadirin. Nggih, jagate disapu. Maaf. Allah enak dadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modale Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kulo lagi mireng tiang kampung jare Rabbana atina fid dunya hasanah niku doa sabu jagat. Kulo buka kitab tafsir, lebih dari 15 kitab tafsir. Ternyata benar para hadirin. Ra'isul Mufassirin Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, tapi syaratnya rutin niki doa niki dibaca. Walaupun hanya Rabbana atina syaratnya rutin. Maaf, jujur mawon takon maring awake kiyambek. Wonten di antara bapak ibu sing wau enjing sampai saniki dereng baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Wonten napa mboten? Aja jawabe dewek. Setan boten kepingin jenengan nyapu jagat. Setan boten kepingin jenengan uripe barokah. Mugane dikelalenaken. Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang setiap habis sholat baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar minimal 3 kali. Kalau yang membaca petani pertaniannya akan sukses. Yang membaca pedagang dagangannya lancar. Yang membaca pegawai karirnya naik. Yang membaca orang tua anaknya soleh-soleha. Yang membaca seorang anak bisa berbakti kepada orang tua. Yang membaca sedang sulit rizkinya dilancarkan oleh Allah. Yang membaca sedang kena problem diberi jalan keluar oleh Allah. Benar-benar sapu jagat. Tapi syaratnya dibaca pinten? 3 kali setelah sholat. Kula ulangi malih. Penyebab barokah wonten pinten? Sekawan. Pertama napa? Sholatul. Sing nomor kali birrul. Sing nomor 3 kathratud doa, memperbanyak doa. Yang keempat kathratus sedekah, kathah sedekah. Kathah napa? Sedekah. Mboten wonten tiyang sedekah dadi melarat, mboten wonten. Sebab Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis yang sahih, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah, malah bertambah.